Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma afdha alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal ikram wa barik wa sallim. Sahabat-sahabatku, mari kita mulai pembacaan kitab Al-Minahus Tsaniyah Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani atau kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karma wajhah, pasnya halaman 8, bab sedekah. Sebelumnya kita awali Fatihah. Al-Fatihah biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abaihwan minal anbiya wal mursalin jami'a li kulli nasaba qarabah wa tabin wa tabita min sanam nidin jamil malaikatil muqarrabin wa tu'anum sallallahu alaihi wasallam ajma'in jami'a madil arbaatil mujtahidin wal qurra wal fasil wal ulama'il amilin wa syuhadai wa sholihin wa sadusum mukallafin jamil fuqa wal mahadin jami'a awliya likun ajma'in. Ubbi Rabbani alaihi farasamadani Syaimuddin Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Hasan Ali Sadili Syekh Ma'ruf Al-Karhi Syekh Berimata Suki Ahmad Al-Badawi Ahmad Arif Syekh Muhammad Baudin Anak Sabandi Syekh Abdul Wahab Asy'arani Ajar Al-Asqalani ila hadrati Muhammad Idris Asy-Syafi'i Imam Ali bin Ahmad Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Syekh Junaid Al-Baghdadi Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali Balawi Al-Yang Faqih bin Musibat Jami' Auliyati Sunan Gresik Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kudus Sunan Gunung Jati Sunan Kalijogo Sunan Muria Sunan Giri Sulim Wafuri Maswajim Majma'in Jami' Walidaina, sama kedua orang tua kita. Jami' abaina wa umatina wa masyayina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan biddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha wal ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya Aliyu. Ali shadaqatu sirri utawi sedekah ing dalam tingkah samar tudfi'u 6 baris dari atas halaman 8. Sedekah siri utawi sedekah siri, sedekah asiri ing dalam tingkah samar tudfi'u iku bisa mateni apa sedekah siri ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Wa tajlibu lan bisa narik apa sedekah siri al barokata ing barokah ing tambahi keapian wa rizqa lan ing rizki al kasira kang akeh wa bakir lan esuk-esuk sira bisa sedekati kelawan sedekah fa innal balaa krana satune balak cuba saking Allah yanzilu iku temurun apa balak qoblal bukuri ing dalem sadurunge waktu esuk fatarudda maka sebabe bisa nolak apa sedekah al qada'a ing pasteni Allah ing takdiri Allah fil hawa ing dalam awang-awang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sedekah baik yang siri maupun yang terang-terangan itu sama-sama baiknya. In tubduha au tukhfuha fa ni'mahi al-ayah.
Sedekah itu baik dijelaskan atau disembunyikan, tidak ada orang yang lain tahu kecuali diri kita sendiri dan Allah. Itu sedekah yang paling ikhlas itu. Maksudnya ketika ibaratkan peribahasanya gini, ketika tangan kanan berbuat baik maka tangan kiri kita tidak tahu. Ketika kita berbuat baik orang lain tidak ada yang tahu. Makanya sedekah sirri ini khasiatnya bahkan pahalanya lebih besar daripada sedekah yang terang-terangan. Sama-sama dapat pahala, tapi lebih besar pahala sedekah sirri daripada sedekah yang terang-terangan. Karena apa? Karena sirri itu pasti selamat dari riya, dari pamer, dari caper, dari ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, kayak gitu. Enggak, amal apa saja amalan yang sembunyi-sembunyi, tidak ada orang lain yang tahu kecuali diri kita dengan Allah, itu amalan yang paling baik dan sangat diharapkan untuk diterima daripada yang terang-terangan. Kalau terang-terangan kan rawan hati kita itu riya. Sehebat apapun manusia, setiap manusia itu tidak akan lepas hatinya punya penyakit, pernah sombong, pernah ujub bangga, pernah sum'ah ingin didengar orang biar dapat pujian, pernah riya ingin dilihat orang biar dapat pujian, pernah hasud, iri hati ya. Ini sifat-sifatnya hati yang tercela ini sering terjadi kepada hati kita sendiri. Semua manusia itu pernah sombong. Oleh karena itu kita perangi sedikit demi sedikit, lambat laun akan hilang sendiri ya. Dilatih, kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Kan sedekah sirri ini bisa caranya kita transfer ke rekening teman kita atau keluarga kita, tidak bilang-bilang ke orangnya, itu termasuk sedekah sirri. Atau kita masukkan uang ke saku kantong teman kita, teman sekamar, teman tidur, teman serumah, atau teman nongkrong, masukkan sesuatu, uang atau makanan atau yang semacamnya, dimasukkan ke dalam tas teman kita. Kita jalan bareng sama teman, bawa tas temennya lagi ke toilet, ke kamar mandi, tiba-tiba kita masukin uang, itu termasuk sedekah sirri. Orangnya tidak merasa disedekahi dan bahkan dia merasa uangnya sendiri padahal uang dikasih kita. Itu termasuk sedekah sirri. Sedekah sirri ini khasiatnya banyak, diantaranya dapat memadamkan murkanya Allah. Allah yang asalnya marah kepada kita gara-gara kita pendosa, ahli berbuat maksiat, ahli bersalah kepada Allah, gara-gara kita senang sedekah sirri, tudfi'u ghadabar rabbi, murkanya Allah padam. Allah tidak jadi marah kepada kita. Kalau sudah Allah tidak jadi marah, berarti lawan katanya marah Pak. Allah sayang, kasihan kepada kita, Allah cinta kepada kita, dosa kita pasti diampuni. Makanya sesering mungkin kita sedekah sirri, sesering itu pula Allah akan menyayangi kita. Yang kedua khasiatnya sedekah sirri itu apa? Tajlibul barokah, menarik keberkahan hidup kita. Barokah itu apa? Barokah itu mundak keapiane, berkembang biak kebagusannya, tambah semakin hari, tambah semakin bulan, tambah semakin tahun, bertambah umurnya, tambah semakin jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, tambah keimanannya, kesolehannya, tambah semakin jadi orang baik, hidupnya barokah, umurnya barokah, umurnya panjang dibuat ibadah bukan dibuat maksiat, hidupnya barokah sering dibuat nolong orang, tambah jadi orang yang soleh, tambah jadi orang yang bersih, tambah semakin tazkiyatun nafas, pembersihan hati dari kotoran dosa, gara-gara sering sedekah dosanya luntur. Yang ketiga khasiatnya sedekah sirri itu tajlibur rizqul kasir, dapat menarik rizki kaya, rizki yang banyak. Di orang resepnya orang pingin kaya itu, pingin cepat kaya, itu resepnya itu sering sedekah sirri. Itu lebih sangat menarik rizki yang banyak kepada kita daripada yang sedekah terang-terangan. Sama-sama dapat balasan, tapi tidak secanggih orang sedekah sirri. Seperti itu. Itu khasiatnya sedekah sirri, ada 3: memadamkan murka Allah, menarik keberkahan hidup dan umur, dan menarik rizki yang banyak.
Dan juga waktu sedekah yang paling bagus itu kapan? Semua waktu 24 jam itu layak untuk dijadikan ibadah yang berupa sedekah. Tapi di antara 24 jam itu yang paling besar pahalanya adalah ketika pagi. Wa bakir bis sedekah. Pagi-pagilah dalam bersedekah. Fa innal bala yanzil qoblal bukur. Karena bala ujian cobaan yang turun dari langit ke bumi itu Allah turunkan sebelum datang waktu pagi. Fa innal bala yanzil qoblal bukur. Waktu pagi itu kapan? Min ba'di tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Pagi itu adalah ketika terbitnya fajar shodiq, yaitu datangnya waktu subuh sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang paling bagus dibuat sedekah. Kita bisanya satu butir kurma, yaitu kalau waktu Ramadan jangan sedekah makanan waktu pagi. Entah kalau sedekahnya ya buat buka, nanti buat buka maghrib itu enggak apa-apa. Terus sedekah uang kan bisa dimanfaatkan untuk nanti buat beli es atau buat beli nasi ya. Tapi intinya pahala sedekah di waktu pagi itu sangat besar dan paling afdol daripada waktu-waktu yang lain. Kapan saja kita dianjurkan sedekah, tapi di antara waktu yang baik adalah pagi. Karena bala itu turun sebelum pagi, sebelum datangnya waktu subuh. Jadi bala yang Allah turunkan ke bumi itu dari langit itu sebelum subuh malam berarti. Makanya ada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan penyakit, kejelekan wabah, kejelekan virus, kejelekan mara bahaya yang Allah ciptakan di malam hari. Jadi Allah kalau menciptakan bala itu di malam hari. Makanya kita sunat berlindung dari penyakit yang Allah ciptakan di malam hari itu. Makanya kalau malam ada wadah makanan, wadah minuman yang belum tertutup, suruh tutupi, takut kemasukan penyakit yang Allah ciptakan di malam hari itu. Tapi insya Allah sebelum minum kita baca bismillah dulu, insya Allah salam. Bismillahirrahmanirrahim, minum satu teguk, alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim, minum satu teguk, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, minum satu teguk, alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara Rasulullah SAW kalau minum itu. Semua wadah dan minum. Dan takut dijeburi setan lagi. Biasanya orang kalau sudah minumannya dijeburi setan ya, itu kalau diminum manusia ya akhirnya manusianya kesetan. Senang maksiat, maksudnya senang maksiat. Bukan hanya minuman saja, pakaian yang ketika dilipat lupa tidak dipikiri, itu ketika dipakai itu biasanya kita itu tidak nyaman, ibadah tidak mungkin khusyuk, senangnya maksiat. Itu hal yang sepele. Jadi orang-orang yang sering enakan pakaian kalau dilipat sendiri, jangan dilondrikan ya. Kalau di laundry biarkan di laundry dicucikan, nanti ngelipatnya kita sendiri. Semisal sudah dilipat oleh petugas laundrynya, kita buka lagi, kita lipat lagi, kita zikiri bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti taruh di almari aman ya, tidak mungkin dipakai setan. Biasanya pakaian yang tidak dilipat itu ketika kita lepas, kalau tidak dizikiri itu dipakai setan. Setelah itu dipakai kita, akhirnya kita malas ibadah, senangnya maksiat. Jadi indah toyi saub yusanu zikir. Ketika melipat pakaian sunat zikiran, biar ketika ngaji nak ngantuk. Khusyuk ya. Ngaji dah ada. Itu pakaiannya berarti dilipat itu lali nak dipikir. Nah gitu ya. Makanya waktu pagi itu sunatnya kita tidak tidur. Kalau Allah ngirimkan balak sebelum subuh, Allah turunkan rizki setelah subuh. Rizkinya Allah itu yang kelihatan mata, Allah turunkan setelah subuh sampai terbitnya matahari.
Jadi orang yang tidur sesudah subuh meskipun dia sudah sholat subuh itu makruh hukumnya. Sunat dibanguni sebagaimana keterangan di kitab Yanut Tolibin. Yusannu iqadun naim ba'da subhi qabla tulu isyamsi. Sunat membangunkan orang tidur sesudah subuh sebelum terbitnya matahari meskipun dia sudah sholat subuh. Jadi betah-betahkan kan setelah adzan sampai terbitnya matahari paling 1 jam di betah-betah no tak turu, dikuat-kuatkan tak tidur, buat apa tak buat jalan olahraga tak kalau memang takut. Malaikat sedang transfer rezeki kepada kita, kita sedang tidur ya tidak jadi dapat. Jangan salahkan ketika rezekinya seret. Jadi apa khasiatnya sedekah di waktu pagi? Khasiatnya karena balaknya Allah turunkan sebelum datang waktu pagi, fataruddal qada. Sedekah itu dapat menangkis takdir-takdir jeleknya Allah di angkasa. Sebelum turun ke bumi sudah dikibaskan lagi ke langit. Karena sedekah tadfa'ul bala, dapat tolak bala. Ya Ali sambil merokok nggak apa-apa ya. Daripada ngantuk ya. Barangkali pas Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu ya rata-rata tidak ada yang tidur malam. Dan memang tidak dingantukkan oleh Allah. Kalau yang tidur itu berarti tidak digandaki oleh Allah. Nggak digandaki. Tapi memang ya Ramadan ini kayak saya rasakan masih belum. Kalau Ramadan sebelumnya, Ramadan tahun kemarin itu malam 25 Lailatul Qadarnya. Malam Lailatul Qadar sebelum kemarin, sebelum Ramadan kemarin, 2 tahun yang lalu itu malam 15 pas isu-isunya duhon ya. Kan orang banyak ketakutan, takut duhon datang karena tanggal 15 Ramadannya pas hari Jumat ya. Hari Jumat apa itu? Pas itu banyak ketakutan, tidur semua. Itu terjadi pas malam Jumat. Pas asik duhon ya, ribut-ribut duhon. Itu Lailatul Qadar itu. Karena orang semuanya tidur takut duhon beneran ya. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih tahu akhirnya tidak tidur mulai maghrib sampai subuh karena asik dengan ibadah. Itu pas kita digosip, diisukan dengan datangnya Tuhan, waktu itu ditakdir Lailatul Qadar Allah. Sebelum tahun itu, tahun Lailatul Qadarnya 15 ya, malam 15 ya. Itu malam 14-nya. Malam 14-nya ditakdir Lailatul Qadar Allah. Jadi 3 tahun sebelum Ramadan ini itu Lailatul Qadarnya malam 25, malam 15, malam 14. Saya Ramadan kemarin saya nunggu-nunggu barangkali malam 16 urut paling diurut sampai Allah. Ternyata enggak. Baru diturunkan ke bumi cahaya itu dari langit pas malam 25. Banyak orang dikasih tahu itu pas sebelum subuh, pas sahur. Cahaya itu diangkat lagi oleh Allah ke langit pas waktu duha. Setelah duha sebentar sejenak itu diangkat lagi. Kalau sudah tidak diangkat, mustajab ya. Nur itu jadi nunggu umatnya Nabi Muhammad SAW, hambanya Allah yang mau doa minta ampunan diampuni, minta barokah rizki, barokah umurnya ya. Kalau saya pribadi yang paling saya utamakan itu doa maghfirah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Itu doa ini doa afiat, selamat dunia sampai akhirat, seorang sehat zahir batinnya, selamat zahir batinnya, terus dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Jadi doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ini kemanfaatannya adalah di dunia dan di akhirat. Manfaatnya di dunia apa? Dia diberi keselamatan, kesehatan. Di akhirat dia selamat dari siksa kubur, siksa
api neraka, dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Jadi doa ini ada rahasia dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya orang yang ditakdir malam Lailatul Qadar itu ya sunatnya mandi Lailatul Qadar, setelah itu sholat 2 rakaat, intinya sujud kepada Allah, baru doa, memperbanyak doa bisa ketika sujudnya atau setelah dia salam, banyak doa kepada, doakan dirimu sendiri, lalu kedua orang tuamu, mbah-mbahmu, saudaramu, kerabatmu, lalu guru-gurumu dan teman-teman yang hidup di sekitarmu. Kalau saya gitu, jangan doakan diri sendiri toh. Kalau saya yang paling saya tekan doa itu adalah yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam itu biasanya kan doa Allahumma innaka afu, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari cobaan di saat masih hidup dan cobaan di saat sudah wafat. Masih hidup dikasih balak-balak itu, termasuk datangnya Tuhan akhir zaman, asteroid, 2 asteroid ya, semacam meteor ya, tapi kurang besar ya, itu dihantamkan ke bumi. Itu ada 2 meteor, bukan 1. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih tahu oleh Allah kalau asteroid itu 2. Jadi dikasih, nanti dibenturkan ke bumi, akhirnya jadi Tuhan asap itu. Kalau orang yang beriman, imannya sangat kuat, yusibuhu kazukam, dia tertimpa kayak pilek. Tapi kalau orang kafir, meleleh kulitnya. Dari saking fullnya asap selama 40 hari 40 malam. Kalau di kitab Hasyiatus Shawi dan kitab Futuhatul Ilahiyah, Syekh Sulaiman Al-Jamal menjelaskan terjadinya tuhon asap ini selama 40 hari 40 malam. Gelap gulita dunia dipenuhi asap itu, asap yang sangat panas. Dari saking fullnya asap itu sampai jauh perut itu dipenuhi asap. Terus keluar asap itu dari hidungnya, mankhoroi, dan dari lubang hidungnya, dari lubang telinganya, ismakhoi, dari mulutnya, dari anusnya. Tapi insya Allah orang yang beriman, yang ahli baca la ilaha illallah, tidak merasakan panas, tapi cuma kayak orang flu itu, pilek, demam itu kalau di kitab ya, terangkan itu. Tapi kalau orang kafir meleleh ke panas. Tapi selama 40 hari sebelum munculnya Imam Mahdi itu pasti ada asteroid, 2 asteroid yang dihantamkan ke bumi oleh Allah, semacam meteor tapi lebih besar. Makanya di Al-Quran di surat Ad-Dukhan itu ada ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba, minta di lapangan dari azab. Tuh menurut riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud Dukhan di surat Ad-Dukhan itu adalah 2 asteroid yang akan dihantamkan oleh Allah ke bumi, sehingga jadi asap yang menyeliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Dan kita selamat, entah pada waktu itu kita ya tidak bisa chattingan lagi ya. Hidupnya nafsi-nafsi pasti ketemu, tapi kalau kita dipersatukan oleh Allah ya pasti ketemu jadi pengikutnya Imam Mahdi. Istilahnya Jawa ya satrio peningit ya. Sampai saat ini disembunyikan oleh Allah, tidak ada satupun orang yang dikasih tahu, hanya sebagian kekasih-kekasih Allah yang dikasih tahu. Tidak ada yang bisa nebak orangnya di mana, tinggal di mana, cuma hanya bisa merasakan. Nah, ibaratkan gini, dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang dikasih tahu oleh Allah kalau yang akan jadi nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, teman akrabnya mulai kecil.
kayak gitu. Dulu orang se-Saudi Arabia tidak ada yang menduga, tidak ada yang tahu kalau sosok Muhammad ini yang kelak akan jadi nabi akhir zaman. Karena apa? Karena di kitabnya Injil, kitabnya Nabi Isa, Nabi Musa, namanya Ahmad bukan Muhammad. Dari situ orang antara percaya dan tidak, karena namanya, ciri-cirinya katanya pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta dari Bukhara, ciri-cirinya sama tapi namanya mirip. Di kitab saya disebutkan Ahmad, tapi ini namanya setelah saya tanya Muhammad. Besok orang jadi Imam Mahdi pun kayak gitu. Nama yang sangat viral di telinga ulama-ulama kita ya, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi nanti mirip dengan itu, sama kayak gitu. Akhirnya yang membuat keluarganya tidak tahu, tetangganya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Ketika beliau menampakkan diri sebagai sosok pahlawan Islam ya, menolong umat Islam, beliau sendiri tidak mau diimam mahdikan. Sama kayak dulu Nabi Muhammad SAW tidak mau diangkat jadi nabi. Apakah ada orang lain yang lebih pantas dari saya? Allah, jangan saya yang dipilih nabi. Itu tidak ada lagi, Muhammad kamu ini yang saya pilih. Jangan Allah, pilih yang lain aja, pasti ada orang yang lebih baik dari saya. Nabi Muhammad SAW dulu ketika mau dilantik menjadi rasul ya kayak gitu, tidak mau dijadikan nabi karena tawaduknya. Karena tawaduk, besok orang yang jadi Imam Mahdi itu juga tidak mau. Bukan saya Imam Mahdi, bukan saya. Tapi ya pilihan Allah itu ya tidak ada lagi, ya itu tetap jadi. Kayak gitu. Dulu nama Muhammad itu agak asing di mata pendeta-pendeta Bukhara, pendeta-pendeta dari Yahudi dan Nasrani. Di kitab Taurat Injil disebutkan Ahmad. Ahmad mimba dismuhu Ahmad. Nabi Isa visi dan misinya mubasyiran bi rasuli ya'ti mimba dismuhu Ahmad. Di kitab Taurat dijelaskan Nabi Isa ini datang sebagai pemberi kabar bahagia bahwa kelak Nabi akhir zaman namanya Nabi Ahmad. Setelah ditemui orangnya yang sebenarnya ternyata Muhammad, agak mirip. Itu yang membuat mereka ragu-ragu antara percaya dan tidak. Cuma orang yang sangat percaya kalau sosok Muhammad itulah Nabi akhir zaman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Orang jadi Imam Mahdi pun kayak gitu. Yang sangat diyakinkan hatinya oleh Allah cuma satu, teman akrabnya mulai kecil, kayak gitu. Besok gitu yang viral kan namanya Muhammad bin Abdullah, padahal nanti aslinya semisal ya bisa jadi ya mirip tapi beda. Sama-sama ada Muhammadnya kan itu. Oh, Muhammad Salman apa Muhammad siapa nama kamu? Almas atau Muhammad Inul Husnul Hitami atau siapa, Muhammad Udin sedunia bisa jadi ya, nggak ketemu. Pokok ada Muhammad mirip kayak gitu. Loh ini nggak direkam. Jadi intinya gitu kesimpulannya, sedekah siri dapat memadamkan murkanya Allah dan dapat menarik barokah dan menarik rezeki yang banyak. Dan kita dianjurkan sedekah terlalu pagi karena balak yang Allah turun sebelum waktu pagi, sehingga sedekah itu dapat menolak takdir Allah, ketentuan Allah di angkasa sebelum turun ke bumi. Ya Ali wa Ali, idza tasaddaqta indal nalika sedekah sira fatasaddaq maka sedekah sira bi ahsani ma kalawan duwe baguse perkara indah kakang ing dalem sandingi sira. Fa inna sedekah lukmatin karon satune sedekah sak buluan min halalen saking panganan halal, ahabu iku luwih nyenengaken ila Allah maring Allah min mi'ati mithqalin tinimbang 100 miskol min haramin saking perkara kang haram. Wa sedaqatun utawi sedekah tuqaddimu kang dinginaken sira ha ing sedekah qabla mautika ing dalam sadurunge matine sira afdhalu kulli utama min mi'ati mithqalin tenimbang saking 100 miskol. Ya tasadaquna kang sedekah sapa nas biha kelawan mi'ati mithqal ba'da mautika ing dalam sakwise matine sira. Qala Allah Ta'ala, dawuh sinten Allah Ta'ala,
yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, yauma ing dalem dina yang turu ningali almar'u sapa awa-awaan sapa wong ma ing kelakuan qaddamat kang nglakoni yadahu apa tangan loro ni almar'u. Sedekah yang paling baik adalah sedekah mensedekahkan perkara yang paling baik di sisimu. Sampeyan duwe panganan, kita punya makanan, ada makanan yang baik rasanya dan ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Kalau kita suruh milih, misal ada 3 makanan yang rasanya manis, kecut, pahit, maka yang paling baik dan paling besar pahalanya adalah makanan yang manis ini. Ojo sing kecut, apa manis sing bosok. Kalau sudah basi disedekahkan. Karena mateni wong. Walaisal birra nyapa itu di Al-Qur'an. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Di Al-Qur'an, engkau tidak bisa memperoleh makom birra, makom baik, menjadi manusia yang baik, manusia yang soleh, sampai engkau bisa mensedekahkan apa yang kau cintai, apa yang kau sukai. Jadi kalau disuruh milih antara uang 20.000 apa 10.000 apa 5.000, yang paling baik itu ya 20.000. Yang jelas hati kita sayang, tapi harus terlatih. Orang itu rata-rata awalnya eman kalau sodako 50, kalau 2.000 1.000 enteng hati. Yang eman ini yang aslinya kalau kita perangi, kita paksakan akan jadi pahala besar. Kayak gitu. Antara 10.000 sama 5.000. Kalau 5.000 enteng, kalau 10.000 agak berat, saya agak sayang. Maka 10.000 itu. Nah, ketika kita biasa kayak gitu terlatih, antara 10.000, 20.000 sama 50.000. Kalau 5.000 sangat enteng, kalau 50.000 ya itu sangat berat. Kalau 2.000 antara berat dan enteng. Berarti itu yang 20.000 khairul umur awsatu. Nah, kalau ketemu Nabi Khidir dikasih 20.000 mau, kalau lebih enggak mau. Enggak mau ya. Karena apa? Rata-rata lebih dari 20 itu agak berat, apalagi nominalnya 50 ya. Kocap cari wong Betawi, kocap ya. Apalagi yang cepek 100.000, apalagi yang gopek ya, itu tambah yang mana nih, 500.000. Perangi, harus perangi. Harus diperangi ya, ngantuknya diperangi. Lalu ya Lailatul Qadar tidak terlatih. Tapi biasanya Lailatul Qadar turunnya pas orang malas tarawih, nggak siap itu. Kalau pas ada Liga Champion biasanya nggak turun. Karena semua orang bang tahajud, semua tahajud lihat TV. Nah, saya ukur jamnya. Sedekah 1 suapan makanan halal itu lebih sangat menyenangkan Allah daripada 100 suapan, sebenarnya ibaratnya 100 suapan dari perkara haram. Sedekah perkara halal 1 suapan itu lebih besar pahalanya, lebih sangat menyenangkan Allah daripada 100 suapan tapi dari perkara haram, jelas tidak diterima. Dapat nyuri, dapat nyolong kok disedekahkan. Ya benar, orang yang nerima itu semisal dia tidak tahu tidak apa-apa secara fikih, tapi tetap berdampak dalam kepribadian dia. Uang haram kita makankan ke orang kayak gitu. Sedekah yang kita persembahkan sebelum kita mati itu lebih besar pahalanya daripada 100 sedekah yang kita persembahkan sesudah kita mati. Nah, gitu. Makanya ada ayat di hari yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, di hari kiamat
di mana mereka orang-orang sudah melihat amal sedekah yang sudah dilakukan oleh kedua tangannya, mulai menyesal. Makanya orang yang sudah mati itu mengandai-andai, laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kok seandainya ajalku ditunda sebentar saja, saya diizini hidup lagi ke dunia, amal pertama yang aku lakukan adalah sedekah. Orang yang mati, yang sudah terlanjur mati kasta, nyesel, tidak pernah sodako, itu yang diandai-andai pertama, kok seandainya aku diizini hidup sebentar aja oleh Allah, yang amal baik yang aku lakukan pertama adalah sodako. Nah, makanya di sini dikatakan sodako yang kau persembahkan di saat kau masih hidup sebelum kau mati itu lebih utama daripada sodako yang dipersembahkan untukmu sesudah kamu mati. Pahalanya lebih besar kalau saat hidup. Di sini dilanjut, ya Ali wa ya Ali tasodak sodako siro ala mautaka ing atasi piro-piro wong mati nih siro. Fa inna Allah taala karena sakdune Allah taala qad wakala iku teman-teman masrahaken sapa Allah malaikatan ing piro-piro malak yahmiluna kang padha nggawa sapa malaika sedaqatil ahya ing piro-piro sedaqah wong kang urip, piro-piro wong kang urip ilaihim maring mautaka fayafrahuna maka bunga sapa mautaka biha sebab sedaqatil ahya asyadda kelawan luwih sangete oleh kanu ono sapa mautaka ya farahuna iku padha bunga sapa mautaka fi dunya ing dalam waktu dunya wa yaquluna lan ngucap sapa mautaka Allahumma ghfir ya Allah ighfir nyepura panjenengan liman maring uwong nawaro kang nyinari sapa man kubrona ing kuburan kita wa basyir lan bebunga panjenengan ing man nawaro kubrona bil jannati kelawan surga kama kaya oleh basyara bungaken sapa man nawaro kubrona nah ing kita biya kelawan sedekah ya gitu. Sodakohkan atau kirimkan pahala sodako kepada orang-orang mati di antara kalian. Tasodak ala mautaka, kirimkan pahala sodakomu, entah itu sodako. Sodako itu ya bukan hanya uang saja, bisa kita sodako uang, bisa kita sodako makanan, bisa kita sodako tenaga bagi orang yang membutuhkan tenaga kita. Bisa kita sodako ilmu pengetahuan, kita ajarkan ke orang lain. Semua sodako ini niati kirimkan pahalanya sedekah ini kepada orang-orang yang mati. Oh, kamu punya orang tua mati, kirimkan ke sana. Kamu punya mbah-mbah mati, kirimkan ke sana. Kamu punya saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak, adik mati, kirimkan ke sana. Kirimkan pahala sodakohmu, infakmu di saat hidup, kirimkan kepada orang-orang yang mati di antara kalian, keluarga kalian, kerabat kalian. Karena apa? Karena Allah memasrahi malaikat-malaikat yang memikul pahala sodako dari orang hidup. Dia mereka pikul dipersembahkan kepada orang-orang yang mati yang dikirimi pahalanya sodako. Sehingga orang yang mati-mati itu ketika sudah menerima transferan sodako dari orang yang hidup, mereka fayafrahuna, mereka bahagia. Biasa sodakonya orang yang hidup itu asyadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih sangat bahagia daripada pada saat mereka disedekahai pada saat masih hidup di dunia. Jadi orang mati dikirimi pahalanya sodako, mereka itu lebih sangat bahagia daripada kebahagiaan pada saat dia masih hidup disedekahi oleh orang. Kita hidup ini, kita dapat sodako dari orang, kita senang hati kita. Lalu kita besok mati dikirimi pahalanya sodako, lebih sangat bahagia dikirimi pada saat sesudah mati daripada ketika masih hidup. Makanya sampai nih sodako itu niati gini ya. Kami punya orang tua, saya kirimkan pahala sodako saya ini kepada bapak saya, kepada ibu saya mendahului meninggal dari saya, kepada mbah saya, kepada adik saya, kakak saya yang sudah meninggal gitu, kirimkan. Atau pada guru-guru saya, atau ada holnya wali-wali besar, kirimkan pahala sodako kamu kepada wali-wali itu, biar kita nanti dapat syafaat kelak di hari kiamat.
Karena syafaat itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Ketika syafaat kita tercukupkan oleh para kekasih Allah, oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, tanpa perlu kita butuh syafaat Nabi Muhammad, kejauhan. Baru nanti Nabi Muhammad terakhir. Muhammad itu sudah kita mereka semua tidak bisa nyafaati, hanya Nabi Muhammad yang bisa. Nabi Muhammad bisa mensyafaati, ya yang lain tidak usah bisa. Terus sebaliknya kita tercukupi oleh syafaatnya guru kita, orang tua kita, anak kita, cukup, tidak usah mengharapkan syafaat yang lebih. Ini masuk surga karena ada yang nolong. Perlunya kita ziarah ke makam wali, kita hadir ke acara haulnya, biar kita masuk kategori muhibbinnya, pecintanya, termasuk orang yang besok dalam barisannya, benderanya di hari kiamat. Kayak gitu masuk. Jangan bosan-bosan ngirimi pahalanya sedekah kepada orang yang sudah mati. Karena apa? Mereka yang sudah mati ketika sudah sangat bahagia, mereka itu doa kepada Allah. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyir bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya orang yang sudah menyinari kuburan saya dengan pahalanya sedekah. Ya Allah, ampuni, katanya orang yang mati yang dikirimi pahala sedekah itu pasti mereka doa. Ya Allah, ampunilah dosanya orang yang sudah ngirimi pahala sedekah kepada saya, yang sudah menyinari kuburan saya dengan sedekah ini. Sebagaimana Engkau bahagiakan dia dengan surga, sebagaimana Engkau juga membahagiakan saya dengan sedekah ini. Ya Allah, Engkau sudah membuat saya bahagia gara-gara dikirimi pahala sedekah. Engkau bahagiakan pula orang-orang yang ngirimi pahala sedekah saya dengan surgamu, ya Allah. Tuang mati ku pada donga gitu. Doa seperti itu semua. Tenang. Masih sampai ndak ziarah kuburane bendina dikirimi pahalane sedekah. Ingat, sedekah bukan hanya uang saja. Bisa pakaian, bisa makanan, bisa tenaga kita, bisa ilmu pengetahuan kita. Karena firman-Nya Allah di Al-Quran itu liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Infakkan keluasan yang kamu punya kepada orang yang membutuhkan keluasan kita. Luas ilmu, ajarkan ke orang lain. Luas tenaga, buat nolong orang. Luas makanan, ya berikan orang, berbagi. Luas uang, ya berikan. Pakaian, ya berbagi juga. Orang yang membutuhkan pakaian kita, yang punya pakaian hanya satu ditambahi satu. Sedekah sarung, sedekah songkok termasuk. Atau sedekah Al-Qur'an. Enak sedekah Al-Qur'an itu. Setiap orang yang kita sedekahi Quran itu baca Al-Qur'an, kita dapat kirimi pahala baca Al-Qur'an. Sedekah tasbih, setiap orang yang wiridan pakai tasbih yang kita kasih, kita dapat kiriman pahala. Sedekah sajadah ya. Tiap orang sholat di atas sajadah yang kita pakai, dia wiridan di atas sajadah yang kita pakai, kita dikirimi pahala. Kayak gitu, sekiranya berasar gitu. Naktubu ma qaddamu atharum wa kullu syai'in nasina fi imamin mubin. Ya Ali terakhir bab sedekah ini, ikmal nglakonono sira kholisan hale ikhlas. Hale ikhlas lillahi krana Allah taala. Fa innallaha krana satune Allah layak balu krana nrimo sapa Allah illa angin man ing wong kana kang ana sapa man kholisan iku ikhlas, iku murni liwajhihi krana ridhoe Allah, liwajhi krana ridhoe Allah. Qala dawuh sinten Allah taala dalam surat Kahfi, paman moko utai sapane wong kana iku lamun ana sapa man yarju iku arep sapa man liko arep bihi ing ketemu pangeran iman, fal yakmal moko becik ngamalo sapa man amalan kelawan kelakuan sholihan kang bagus, kang becik, wala yusyrik lan ora nyekutoaken sapa man bi ibadatihi bi ibadati rabbih kelawan nyembah pangeran iman ahadan ing wong suwiji-wiji. Terakhir pembahasan bab sedekah ini, pesannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, beramallah ikhlas karena mencari ridhonya Allah. Karena Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali amal ibadahnya orang-orang yang ikhlas karena mencari ridhonya Allah. Sebagaimana firman-Nya Allah,
Faman kana arju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ingin ketemu Allah, ingin ketemu Tuhannya di surga, maka falyamal amalan sholihan, beramallah amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan sekutukan Tuhanmu ketika kau ibadahi dengan selainnya, dengan makhluknya. Ketika kita ibadah, niatannya bukan karena mencari ridho Allah, bukan karena ingin dapat syafaat dari Rasulullah, itu tidak ikhlas. Kan diajari niatan yang baik. Faman kana hijratu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Orang yang niatan ibadahnya karena ingin mendapatkan dunia, rizki lancar, atau ingin mendapatkan wanita cantik, istri yang solihah, istri yang cantik, ya dapat itu, tidak dapat pahala di surga. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih, hijratu ilallah wa rasulih. Orang yang niatan ibadahnya karena mengharapkan ridho Allah, karena ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, itulah niatan yang paling ikhlas. Karena kalimat syahadat itu dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika Allah meridhoi kita ditakdir masuk neraka pun tidak kepanasan kayak malaikat Malik. Ketika kita tidak diridhoi oleh Allah, kita ditakdir masuk surga, kita tetap disiksa kayak api, kayak hidup di neraka. Karena surga dan neraka itu adalah makhluk Allah. Tidak patut kita jadikan harapan, tidak patut kita takuti. Kalau kita ibadah karena ingin masuk surga, karena ingin dapat pahala, karena takut masuk neraka, itu ibadahnya orang yang tidak ikhlas. Berarti nyembah surga, nyembah neraka, tidak nyembah Allah. Tidak iya karena budu, wa iya karena stain. Sampai sholat duha atau baca surat waqiah atau ibadah yang lain, niat biar jadi orang kaya, rezekinya lancar, berarti sholat duhanya tidak ikhlas, karena masih nyembah rizki, tidak nyembah Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sampai ibadah ingin dapat pujian dari mertua, atau ingin dapat nilai yang bagus dari tetangga, omongannya bagus biar dielem sebagai orang soleh, berarti ibadah kita tidak ikhlas. Karena apa? Ada yang disembah, yaitu makhluk Allah, pujiannya makhluk, tidak nyembah Allah sejatinya. Itu maksudnya ikhlas di situ. Semua amal yang tidak ikhlas, ria atau yang lain, mengerjakannya karena terpaksa, bukan karena berangkat dari hati nurani sendiri, itu namanya amal yang tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu amalan illa man kana khalisan liwajhihi. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dari orang-orang yang ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Jadi ibadah yang benar itu gimana? Yang niatannya karena mengharapkan ridhonya Allah. Kalau niatannya kita benar, insya Allah semua khasiat yang selain ini ya, masuk, datang. Ya lancar rizki, dapat istri cantik, dapat dunia, panjang umur dan lain sebagainya. Keberkahan hidup dapat tanpa perlu kita niati ke sana. Kita sholat duha karena mencari ridhonya Allah, bukan karena biar rezekinya lancar. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, dosanya diampuni, terus hidupnya barokah gitu. Jadi niatannya yang benar. Latarkan min kaunin min ila kaunin wala fatakunu kahimari roha walakinir hal minal akwan ilal mukawin. Jangan kau berniat ketika ibadah karena mengharapkan ridhonya makhluk, lalu setelah itu kau ganti karena makhluknya juga, maka kamu hidup sama seperti keledai pembajak tanah yang muter-muter di sawah, tidak ketemu arah tujuannya. Ibadah yang bagus itu berangkatlah dari niatan yang asalnya karena mengharapkan makhluknya Allah, rizki, dunia dan seisinya. Kamu robah, kamu ganti mengharapkan ridhonya mukawin, penciptanya. Yang dari kami mudah-mudahan bermanfaat ya, di ilmu yang barokah. Amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.